Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Setelah uzlah di atas Bukit Tursina selama 40 hari, awalnya 30 hari, kemudian disempurnakan wa ya, disempurnakan menjadi 40 hari. Lalu sempurnalah sudah pemberian risalah. Allah alam ya, kalau Quran kan diturunkan secara berkala berturut-turut, tidak langsung. Jadi selama 22 tahun misi kenabian Muhammad SAW, ayat-ayat yang dia dalam Quran diturunkan secara sedikit demi sedikit, diturunkan secara bertahap, begitu. Tapi kalau Taurat ini sepertinya langsung diturunkan jadi satu. Kalau melihat ayat ini, birisalati wa bikalami, Allah langsung berfirman, Allah juga yang memberikan wahyu. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Iman itu nikmat dulur ya. Iman itu nikmat. Maka harus disyukuri. Ternyata tugas kerasulan juga nikmat. Maka harus disyukuri. Tapi sulit. Kenapa? Karena kalau dilihat secara lahir, baik tugas kerasulan maupun keimanan itu enggak enak loh. Tugas kerasulan itu ya, itu konsekuensinya berat, terutama di hadapan umat. Mana ada enaknya? Dibenci, dicaci, dimaki, didiskriminasi, ya kan? Itu yang terjadi hampir di seluruh para nabi, para rasul. Semua, hampir semua para nabi, hampir semua para rasul. Kan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum mustakbartum wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kenapa sih setiap kali datang Rasul kepada kalian dengan membawa ajaran yang tidak sesuai dengan nafsumu, lalu kalian menyombongkan diri, mendustakan, bahkan sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Nah kalau lihat ayat itu, nggak enak tugas kerasulan itu. Nggak ada nyaman-nyamannya. Beda kalau sekarang status kiai, gus, ulama, syekh, atau apalah tokoh agama. Enak. Mobil mewah, rumah mewah, ya kan? Kesana kemari, dijemput, dihormati. Ini tidak termasuk saya loh, saya nggak pernah dijemput soalnya. Jadi, ya kan? Mau dijemput. Ya, undang aja pakai WA gitu aja. Jadi, nggak enak tugas kerasulan itu. Nggak enak.
Beda kalau sekarang, makanya beda ya. Tapi toh demikian dalam ayat ini Allah perintah kepada Nabi Musa untuk mensyukuri tugas itu. Padahal ya, kalau kita lihat sejarahnya Nabi Musa, coba pertama, sudah jelas kehidupan beliau hidup dalam ancaman terus, hidup dalam intimidasi dari sisi Fir'aun. Setelah dari sisi Fir'aun selamat, hidup Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Masya Allah. Cerewetnya, pewandelnya, pedus budulnya, kemarin sudah kita bahas. Lah itu, kalau orang kita bilang makan hati, bisa mati ngenes ya. Ya kan? Saking beratnya. Wes, karuan itu. Sejarahnya kan panjang. Jadi, dan demikian pula para nabi, para rasul yang lain. Tidak enak. Makanya ketika sampai pada satu perintah untuk mensyukuri tugas kerasulan itu, meskipun kalimatnya adalah aku lengkapi kamu birisalati wabikalami. Bahkan Nabi Musa diberikan kesaktian lah dalam tanda kutip ya. Dibekali mukjizat. Oh, banyak mukjizatnya Nabi Musa itu. Banyak. Loh, tapi kan nggak bisa dibuat gaya-gayaan mukjizat itu. Bisa dibuat apa coba? Emang tongkat yang bisa jadi ular itu bisa dipakai untuk bikin sirkus? Kan nggak bisa. Kalau Nabi Musa yang sendiri yang berkehendak untuk memukulkan tongkat itu ke tanah, nggak akan jadi apa-apa. Atau kalau Nabi Musa ingin bim salah bim, jadilah air semua jadi darah, ya nggak bisa. Jadi kalau secara duniawi mengaku nabi atau menyampaikan risalah sebagai hakim dalam urusan agama, nggak ada enaknya. Malah, wis, nggak ada tugas yang lebih berat daripada tugas para nabi, para rasul. Oh iya, makanya para nabi, para rasul itu mendapat derajat paling tinggi di akhirat, ya karena berbanding lurus dengan pengorbanan yang beliau-beliau persembahkan demi mengemban misi kerasulan, misi kenabian. Nah, kalau sekarang kita, dulur, mengambil pelajaran dari itu, kalau kita kemudian, kita lah bukan nabi, bukan rasul, maka kita kiaskan itu sebagai keimanan. Ketika keimanan kita, konsekuensi dari mempercayai sesuatu, lalu mengamalkan iman itu, kemudian kita menghadapi caci maki, diskriminasi, kebencian, ya kan, dan seterusnya, maka sampean jangan kaget. Ya ayo mengikuti perintah Allah untuk wakum, dan jadilah kamu minasyakirin, dari orang-orang yang bersyukur. Begitu. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami dari wakum minasyakirin. Ya, maka ambillah anugerah yang kuberikan kepadamu itu. Ambillah tugas kerasulan itu, maksudnya Allah ya.
Wa katabna dan kami tuliskan lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsila li kulli syai'. Dan kami sudah tuliskan baginya dalam lembaran-lembaran Taurat min kulli syai'in, dari semua hal. Berarti untuk masa itu Taurat itu sudah memuat semua persoalan hidup juga untuk masa itu. Dengan level masa itu ya. Masa itu. Artinya untuk kapasitas Bani Israel, Taurat waktu itu sudah cukup. Gitu kan? Sudah mengatur. Jadi memang di dalam Taurat itu sudah diatur itu tentang halal haram, tentang bagaimana fikih wanita, ada itu diatur. Tentang bagaimana jual beli, larangan ini, larangan itu, cukup lengkap di Taurat yang asli. Hanya di sini sampaikan bahwa wa katabna lahu fil alwah, sudah kami tuliskan semua di dalam lembaran-lembaran ya. Lembaran ini disebut juga sebagai suhuf. Suhuf. Suhuf itu jamak taksir dari sohifah. Sohifah itu lembaran. Kalau suhuf berarti lembaran. Lembaran. Inna hadza lafi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, dalam surat Al-A'la. Ayat terakhir itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza, ini semua adalah sudah tercatat sama seperti yang sudah tertulis lafis suhufil ula, sudah tertulis dalam lembaran-lembaran yang lalu, yang dulu-dulu para nabi, para rasul sebelumnya. Suhufi Musa, ya, suhufi Ibrahim, di dalam lembaran-lembaran Ibrahim maupun lembaran Musa. Lembaran di sini memiliki dua makna minimal ya. Pertama adalah lembaran dalam arti sebenarnya, ada lembaran yang berbentuk pelepah-pelepah daun-daun kurma atau kulit pohon, ada yang dalam bentuk kulit-kulit binatang, ada yang dalam bentuk batu yang terukir atau logam-logam yang isinya adalah firman-firman Allah dan nasihat-nasihat kebajikan. Tapi makna yang kedua suhufil ula, suhufi Ibrahim Musa adalah lembaran sejarah, napak tilasnya, ya. Jadi teladannya, ya. Jadi syar'a man qablana, itu ya kan? Jadi syar'a man qablana, syariat orang-orang terdahulu yang menjadi bukan saja sekedar catatan sejarah, tetapi juga menjadi teladan kita untuk umat selanjutnya. Nah itu yang dimaksud dengan suhuf, lembaran-lembaran. Kalau di ayat 145 ini disebutnya sebagai alwah. Apa? Alwah, lembaran-lembaran. Nah, dalam lembaran-lembaran ini termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum untuk Bani Israel. Min kulli syai'in, segala sesuatu, baik mau'izatan wa tafsilan. Sama ya, fungsi setiap kitab suci untuk tiap periodenya itu sama. Wahudan sebagai petunjuk, wa mau'izatan dan pelajaran atau nasihat. Nah, itu fungsinya. Termasuk Quran yang kita pegang sekarang ini, fungsinya itu mau'izatan. Apa? Sebagai nasihat. Cuma memang nasihat itu
rasanya seperti obat, pahit, nggak enak. Itu namanya obat, terapi. Ya, terapi yang cocok itu justru kadang di awal nggak enak. Karena apa? Ya menyembuhkan. Nah, terapi yang enak ini yang justru diragukan. Kan gitu. Sama kenapa Nabi Musa ditentang oleh umatnya sendiri yang telah diselamatkan. Ya karena ajaran Nabi Musa dalam Taurat itu lebih banyak mengandung unsur perbaikan dari kondisi umat yang rusak. Makanya dalam ayat sebelumnya, pesan Nabi Musa kepada Nabi Harun kan begitu. Wa aslih. Itu dalam ayat 142. Kalimatnya begitu. Wa aslih. Nabi Harun yang berkata, ukhlifni, gantikanlah aku fi qaumi, untuk merawat, menggembalakan, membina, mendampingi umatku. Dan wa aslih, dan apa? Perbaiki urusan mereka. Kalau disuruh memperbaiki berarti ya gentengnya bocor, ya tiangnya jeplak, ya pintunya jebol, jendelanya hilang, kan gitu kalau rumah. Maka akidahnya ya rusak, muamalahnya ya korat-karit, ibadahnya, tarbiyahnya juga nggak jelas, sedekahnya yo hilang. Itu yang perlu diperbaiki. Akhlakul karimahnya juga nggak jelas, jadi akhlakul bahima dan seterusnya. Nah itu yang diperbaiki. Maka fungsi dari Taurat adalah mau'izah, untuk sebagai nasihat. Tapi kembali seperti yang saya sampaikan, nasihat itu obat. Kebanyakan virus, bakteri dalam hati itu ya pasti menentang obat yang dimasukkan. Sampean dan saya yang ingin sehat, jangan ditolak obat itu. Terimalah supaya sehat kembali. Ya, terima sepahit apapun. Nah, apalagi saya membawakannya dengan senyum-senyum serak gini kan, terima saja. Meskipun pahit. Insya Allah obat Quran ini manjur dan menyembuhkan. Asalkan, nah ini, kata Allah, firman Allah lagi, fakhudha biquwwatin. Kamu berpegang teguh pada Taurat itu dengan kuat dan sungguh-sungguh. Apa? Dengan kuat dan sungguh-sungguh. Nah, di sini coba, kalau kemarin dulur-dulur yang ikut saya menyelam, ketika di dalam arusnya kuat sekali. Arusnya kuat sekali. Saking kuatnya, di bawah sudah disediakan pegangan besi yang dicor ke dalam konkret itu. Pegangan itu loh, kadang masih jebol. Padahal di saat yang sama kita disuguhi pemandangan ikan-ikan yang indah. Kalau tidak berpegang teguh itu, wah, yes, terbawa arus. Dunia ini juga sama, dulur. Arus dunia yang ditiupkan Dajjal melalui mainstreamnya mereka, arus utama itu sangat menghanyutkan. Kalau kita tidak berpegang teguh pada hablum minallah, tali agama Allah ini, wah, katut terbawa arus. Ya, apalagi kalau fokus kita kepada indah-indah yang ada di depan rumah kanan kiri kita. Walah, yes, nggak bisa fokus pegangan tali Allah. Itu contoh yang baik. Makanya bahkan Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah, fakhudh biquwwatin. Berpegang teguhlah dengan kuat. Tidak hanya berpegang teguh, dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah sampean sama saya tiap ngaji pagi ini
Mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita untuk berpegang teguh dengan sungguh-sungguh ini. Ya, ya, ngantuk-ngantuk kita kalahkan supaya kita berpegang teguh benar. Tiap pagi bosan kita usir, rasa malas kita pinggirkan agar kita selamat, agar kita keep on the track. Ya banyak orang yang masih merasa keep on the track, tapi orang yang hanyut itu kan nggak kerasa. Ya. Makanya pegangan sambian yang kuat di tempat yang benar. Karena asal megang aja kadang yang dipegang itu sebenarnya bukan pegangan yang kokoh, malah kayu yang ikut hanyur juga. Jadi pegangan kayu yang hanyut, ya podo ae. Ya. Maka demikian pula awakmu maka ya'khudhu bi ahsaniha. Dan tidak hanya berpegang teguh, maknanya adalah perintahkan kaummu untuk menjadikan Taurat sebagai pedoman hidup dan mengamalkannya. Dan mengamalkannya. Bani Israel saat itu banyak yang pintar kitab di masa Rasulullah, tapi tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan. Coba buka surat Al-Jumu'ah ayat 5 atau 6. Coba dibuka. Ada yang belum baca ya, gantian yang belum baca. Surat Al-Jumu'ah. Udah ketemu? Silakan. Al-Jumu'ah ayat Gus. Ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Shadaqallahul adzim. Jelas di situ bahwa banyak ulama Bani Israel yang apal Tauratnya, yang fasih melafalkan huruf-huruf Ibraninya, fasih sekali, ya, dan hafal, pintar juga menerangkannya, tapi mereka tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkannya. Di situ disebutkan perumpamaan orang yang dibawa tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Kalau misalnya ada kambing atau sapi lalu di punggungnya bawa kitab, kira-kira kambing atau sapi itu, kitab-kitab itu diapain setebal apapun kitab itu? Ya ditidurin. Seperti itu Quran mengibaratkan orang-orang yang apal kitab suci. Dan itu berlaku juga untuk orang-orang yang apal Quran maupun pintar fasih, ngerti tafsirnya, nahwu, sorofnya, dan sebagainya, tapi tidak mengamalkannya. Akan berlaku juga perumpamaan ini dulu. Karena itu, satu di antara tombo hati itu apa coba? Moco Quran kenek no sak mana nih? Baca Quran dapatkan beserta artinya. Selanjutnya apa? Ya amalkan. Itulah. Ya, jadi ini keuntungan kita dibimbing oleh Allah dengan ngaji tiap hari, kita punya potensi dan peluang untuk terhindar dari surat Al-Jumu'ah ayat 5 ini dengan kita mengamalkan, meskipun kita bukan ahli, bukan tokoh yang alim, allamah, tapi cukup dengan kita satu persatu rutin, utun untuk mengamalkan apa yang kita mampu. Insya Allah nanti kita menjadi orang-orang yang syakirin di sini, mulai dari syakir.
Saurikum darul fasiqin. Nanti akan perlihatkan kepada kalian kampung negeri orang-orang yang fasik itu. Sudah kamu amalkan saja apa yang kamu dapat dari Tauratmu. Kalau kita sekarang ya sudah amalkan saja apa yang kamu dapat dari Quranmu itu. Ya, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau dinyatakan atau dielaborasi silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, merujuk pada kemarin penjelasan Al-A'raf 139:141 ya Gus ya. Yang mana kelebihannya dari Allah terhadap Bani Israil itu banyak sekali. Ya, antara lain ada kecerdasan, kekuasaan, memberikan banyak nabi kepada mereka. Nah, merujuk dari penjelasan yang kemarin berkaitan dengan ayat ini, apakah Bani Israel itu identik dengan Yahudi? Karena sepertinya mereka tidak mengenal atau mengabaikan konsep neraka. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, ada ungkapan iman itu hidup seperti ikan di lautan. Nah, ini apa maksudnya, Gus? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama Bani Israel, Israel itu diambil dari kata nama Nabi Yakub ya. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Nah, anak keturunannya Nabi Yakub yang 12 orang itu, kemudian tiap orang itu kan berpencar menjadi suku-suku, menjadi 12 suku. Dan suku ini yang berkembang ke seluruh dunia. Nah, suku yang paling besar, satu di antara nama anaknya Nabi Israel itu adalah Yehuda. Nah, agama yang kemudian diikuti itu dinisbatkan kepada nama Yehuda itu. Sehingga agamanya namanya agama Yahudi. Ya. Nah, sehingga Yahudi ini sebenarnya bukan nama sebuah bangsa, tapi nama sebuah ideologi, sebuah isme, Judaisme. Ya. Nah, yang kedua, selanjutnya itu orang-orang yang mengikuti agama Yahudi tidak selalu dari keturunan Israel. Sekarang siapapun sudah bisa. Orang Jawa pun banyak yang mengikuti agama Yahudi ini. Maksudnya orang Indonesia ya. Banyak sudah. Jadi di Jakarta aja sudah ada itu perayaan Yom Kippur misalnya dan sebagainya. Jadi sudah ada di Indonesia ini. Meskipun mereka diam-diam itu ada. Yang bukan keturunan Israel. Tapi mengikuti agama Yahudi. Nah, yang harus dibedakan adalah itu tadi. Ada juga orang-orang Yahudi yang di Yahudi sendiri juga banyak firqah, banyak perpecahan. Dan itu sudah dinubuahkan Rasulullah Muhammad SAW bahwa nanti Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Dan Islam menjadi terpecah menjadi 73 golongan. Maka di Yahudi juga ada Yahudi Ortodoks misalnya. Yang bahkan hukum-hukumnya sangat mirip dengan Islam. Karena mereka berpegang teguh pada Taurat yang nyaris asli ya. Tuh. Sehingga siapapun bisa masuk agama Yahudi. Banyak juga orang non-Israel atau non-bangsa Israel yang masuk ke dalam agama Yahudi. Yang kedua tentang iman seperti ikan dalam air. Saya rasa perumpamaan apapun bisa disematkan. Ya. Artinya iman itu kan tentang 3 hal. Pertama adalah tasyhidu fil qalb, disyahadahkan dalam hati, wa iqraru bil lisan, dan diikrarkan melalui lisan, dan yang terakhir ini wa amalu bil arkan, dan diamalkan dalam perbuatan. Nah, yang diamalkan dalam perbuatan ini kaitannya dengan ayat yang kita bahas. Itu adalah kalau ente semua kan gitu Allah ya, beriman, mengaku beriman kepada Allah,
Maka jangan hanya amantu billah, ngomong aja. Seberapa ingat kamu sama Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jika duduk berbaring sebanyak-banyak ingat Allah. Kalau enggak ya berarti belum beriman kamu. Iman pada Rasul. Sunnah Rasul yang apa yang sudah diamalkan? Masuk rumah, kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu aja yang paling ringan-ringan. Tangan kanan kalau makan jangan berdiri. Kalau minum, sampai nanti kalau makan enak berbagilah. Sunnah-sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu bukan hanya sholawatan. Apakah itu kita lakukan? Nah itu yang namanya iman. Menyelam ke dalam kedalaman iman. Iman kepada Quran, kitab suci. 6.666 ayat. Berisi larangan, perintah, hikmah, sejarah. Mana yang sudah kita ambil pelajaran lalu kita amalkan. Berapa butir? Nah itu iman. Wa'amalu bil arkan. Dan seterusnya ya. Jadi ke sana arahnya. Ada lagi? Katanya boleh ini loh Gus. Nabi Rasul itu sakit nggak enak kok bersyukur. Nah, nah justru itu. Meskipun tidak enak, sakit, nggak nyaman, tapi itu kan tingkat derajat paling tinggi di antara sekian manusia. Makanya dulu balik itu, ketika Abi Mukhtar, Pak Guru Mukhtar, difitnah ngaku jadi nabi kan. Kan dulu pernah difitnah ngaku jadi nabi, Pak Guru Mukhtar, guru kita ini. Beliau nyampaikan juga waktu itu ke kami-kami. Lah untuk apa aku ngaku jadi nabi? Katanya beliau begitu. Untuk apa? Dan memang nggak pernah saya sepanjang hidup sebagai putra beliau, nggak pernah ada satu huruf pun. Jangankan kok merubah syahadat, apalagi aku ini nabi. Tak ada. Nah, tapi yang unik adalah statement beliau. Lah untuk apa aku ngaku jadi nabi? Kalau ngaku jadi lurah, jadi bupati gitu, dihormati orang, dapat gaji. Misalnya nipu ya, menipu ngaku jadi nabi palsu, jadi bupati palsu itu. Lalu ke sana kemari dapat uang, dapat kendaraan enak, dapat rumah dinas, dihormati, fasilitas banyak. Gitu dapat untung. Lah ngaku jadi nabi, ujung-ujungnya apa? Dibenci, didiskriminasi, dijauhi, dirasani, bahkan diburu sampai mati. Banyak para nabi. Lah untuk apa saya? Gitu. Nah, jadi itu statement beliau. Karena memang sejarahnya begitu. Tetapi toh demikian Malaitul. Tidak ada toh derajat manusia yang melebihi Nabi Rasul. Gitu. Nah justru di situ yang letak kenapa Allah memerintahkan bersyukur. Bersyukur untuk sesuatu yang tidak bisa dilihat hanya dengan indera. Nah ini yang manusia juga mengajak bersyukur. Iman kita kan juga konsekuensinya seperti itu. Kita mungkin akan dicaci, dimaki, tetapi nanti setelah itu akan mendapat derajat yang tinggi di akhirat nanti ya. Di situ kita letak bersyukurnya. Dan secara duniawi sebenarnya ketika kita beriman kan kita juga diberikan Allah banyak kenikmatan. Hati jadi tenang meskipun dicaci orang ya kan. Gitu. Ya, terima kasih pencerahannya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita dengan ketenangan hati, kedalaman iman, dan keselamatan dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat ala khairin. Allahumma atina fi man ataita wa afina fi man afait wa lana fi. Barak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadita astaghfiruka wa atubu. Allahumma taf'ana al-bala wal waba wa al-hasdin min al-sin wal syaitan jabbar. ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين الله ربنا ما فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تجعلنا من اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا اللهم افرغ لنا صبر والسبيل من الناس أعوذ بالله من جود البلاء وبطريق الشقاء والسلم والشر
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an